Saya ngelakuin yang terbaik, udah sholat, udah doa, udah zikir, baca Al-Quran gitu ya. Tapi kok nggak ada jawaban gitu. Kayak dur gitu. Terpukul. Terpukul banget lah ibarat tadi dalam kolbu gitu ya. Ya dari sana ya udah akhirnya balik lagi, kuat lagi gitu. Allah, berarti memang pertolongan Allah tuh sebegitu besarnya gitu ya. Hey! Spesial, podcast pertama ini kita akan membahas ibadah sama dengan self-healing, yay or nay. Yang tentunya kalau podcast pasti kan harus ada lawan bicaranya ya Bapak Ibu ya. Kali ini kita kedatangan Mas Husen dengan Mbak Nada. Halo semuanya. Halo semuanya Astana People. Oke, mungkin udah familiar kali ya Bapak Ibu Astan People dengan muka tamu saya hari ini gitu ya. Gimana nih kabarnya Mas Husen, Mbak Nada? Alhamdulillah baik Mas Ibnu. Alhamdulillah baik juga. Mas Ibnu gimana kabarnya? Super duper baik gak sih? Gila, semangat ya Oh, puasanya. semangat banget. Kelihatan kan mukanya kayak nggak ada haus-hausnya. Apa ya? Oke. Nah, sekarang kan puasa udah masuk hari ke-7 nih ya. Mas Husen, Mbak Nada, gimana nih so far puasanya lancar kah atau gimana Mas Husen? Kalau saya alhamdulillah sampai hari ini tetap lancar, berjalan dengan sesuai rencana ya. Sesuai rencana, emang rencananya apa sih kalau boleh tahu? Rencananya ya sholat tepat waktu, baca Quran setiap hari. Masya Allah. Paling kan kita kan punya target hatam Quran. Oh, Masya Allah, udah ganteng, target hatam Quran lagi. Lanjut. Udah sold Oh, udah. Udah Saya sold bisa mantap. Kalau Mbak Nada gimana nih? Ya kalau misalkan aku kan karena wanita nih masih ya, jadi agak sedih karena 7 hari pertama ini kedatangan tamu nih gitu. Ya ampun, kenapa sih tamunya datang sekarang? Boleh diusir dulu nggak? Nggak bisa udah kodrat gitu Oh, ya, udah kodratnya kodarullahnya udah ya, kayak ya gitu. Allah. Iya, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya nih semoga lancar sih Mas Ibnu untuk puasanya gitu. Doain ya semuanya. Kita aminkan Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tema yang udah aku sampaikan nih ya Mas Mbak. Kita kan akan membahas ibadah sama dengan self-healing gitu ya. Nah, kalau misalnya aku ke Mas Husen dulu nih. Kalau Mas Husen tuh gimana? Apakah punya experience kah? Misalnya kayak lagi ada masalah terus sholat, terus langsung merasa yang kayak, oh iya nih ternyata ibadah tuh self-healing karena menenangkan. Punya nggak kira-kira experience kayak gitu? Alhamdulillah pernah mengalami itu ya. Oh pernah. Jadi pada saat saya punya masalah, saya sudah berusaha keras tapi nggak selesai. Itu kita emang paling enak kita tuh sholat, apalagi kalau malam ya sholat tahajud, itu doanya pasti mustajab ya. Ditambah lagi baca Quran tuh nanti kalau kita buka Quran random aja begitu, tiba-tiba itu muncul tuh ayat yang sesuai dengan apa yang sama seperti permasalahan kita. Dan berarti Mas Husen menganggap kalau misalnya ibadah sama dengan self-healing gitu ya? Iya betul banget. Amazing sih begitu kayak lagi ada masalah buka Al-Quran serat kebuka ayat yang memang menjawab permasalahan kita gitu ya. Tuh keren banget sih. Tapi itu beneran terjadi atau emang Mas Husen udah setting dulu nih, oh kayak gue tanda ini, masalah gue yang ini gue tandain gitu. Enggak, itu memang random aja. Jadi kita asal buka, baca aja gitu. Satu ayat atau beberapa ayat gitu ya. Itu nanti kita akan nemu aja, tapi baca sama artinya ya. Oh oke. Karena kan kita nggak paham ya kalau nggak baca arti ya. Jadi baca Al-Quran sama artinya, insya Allah nanti kita nemu ayat yang seperti apa yang kita rasakan masalahnya gitu. Yang menjawab masalah-masalah kita gitu ya. Kalau Mbak Nada sendiri gimana? Dengan pertanyaan yang sama nih, punya pengalaman juga nggak? Kalau menurut aku ibadah sebagai self healing itu ya banget nih Mas Ibnu gitu ya, karena mungkin kalau misalnya nih setiap abis misalkan pulang kerja nih kita kan pasti kan karena sisi nih jam 6 pulang ya gitu, after itu kan sholat isya di rumah itu sangat amat bisa seperti mencurahkan
kayak curhat nih kepada Allah gitu di dalam doanya, apa aja sih yang sedang kita lakukan di hari itu gitu. Ya Allah, kandidat kabur. Gitu. Salah satunya itu. Ya Allah, gue pengen kandidat yang Iya, ini. ayo dong cepetan kandidatnya dapat gitu. SLA udah oke. Nah kayak gitu sih Mas Ibnu. Bahkan kayak aku tuh apa ya, menanti-nantikan nih kalau misalkan lagi sholat tuh itu untuk berdoa gitu Mas Ibnu. Karena dalam berdoa itu apa ya, ada harapan yang keinginan kita gitu ya yang bisa disampaikan, karena sejatinya kan emang hanya Allah doang ya bisa mengabulkan itu semua kayak gitu sih Mas Ibnu. Jadi kita bisa lebih terasa tenang sih gitu. Masya Allah. Duh, jadi terharu. Tapi setuju gak sih dengan kata kayak misalnya, ya ibadah gitu kan, self healing ya self healing. Contoh misalnya kalau self healing ya misalnya kita lagi ada masalah, terus memang masalahnya kena nih ke psikis gitu, kita ya self healingnya dengan cara kita datang ke psikolog atau ke psikiater gitu kan. Lain halnya dengan ibadah kan memang kewajiban. Setuju gak sih dengan statement yang kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih ke arah self healing itu termasuk dalam ibadah, gitu. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan, asalkan niatnya itu memang diniatkan untuk Allah gitu ya, positif gitu, insya Allah dia juga akan bernilai ibadah. Jadi walaupun kita kerja, kita misalnya jalan-jalan atau kita istirahat, itu kalau memang niatnya karena Allah dan itu baik, insya Allah itu juga termasuk ibadah. Masya Allah. Kalau Mbak Nada gimana? Oh oke. Kalau menurut aku pribadi ya Mas Ibnu ya, ibadah itu termasuk apa tadi ya? Self healing. Self healing udah dalam psikis atau enggak kayak gitu ya. Menurut aku sih itu part of dari self healing Mas Ibnu, karena self healing tuh banyak kegiatannya ya. Mungkin salah satunya contohnya itu ibadah. Karena self healing itu kan mungkin kalau bisa diartikan gimana cara kita untuk berdamai gitu ya, berdamai dengan mungkin situasi yang kita lagi kurang enak gitu. Nah mungkin ya salah satunya dengan ibadah gitu, tapi mungkin banyak juga nih metode-metode yang lainnya bisa menyembuhkan gitu ya, bisa menyembuhkan kita mungkin dengan meditasi kayak gitu. Mungkin bisa kalau misalkan kita emang lagi ada apa ya, gangguan psikis tadi yang kata Mas Ibnu mention, ya mungkin kita bisa datang ke profesional kayak gitu sih gitu. Jadi mungkin ibadah itu sebagai salah satu penunjangnya juga gitu sih Mas. Kayak salah satu ibaratkan kayak salah satu kita punya masalah, datang ke dokter, sama dokter dicek, oh ternyata analisis ini nih sakit ini gitu kan, terus dikasih obat, salah satu obatnya tuh adalah ibadah gitu ya, terlebih sholat gitu ya. Tadi kayak Mas Husen sholat malam gitu ya. Memang kalau Mas Husen ini setahu saya apapun di sholat malamin Bapak Ibu. Oke deh, tapi kalau menurut Mas Husen sama Mbak Nada gitu ya, apakah ibadah itu jadi solusi yang paling efektif banget untuk self healing? Mungkin ya. Mungkin ya. Kalau dari Mbak Nada? Kalau menurut aku pribadi ya, tapi mungkin ada beberapa penunjang lainnya gitu sih. Kayak tadi gitu ya, ke dokter, ya udah salah satu obat itu ya ibadah gitu ya. Ya berarti kan kita bisa bilang ya dari percakapan ini ibadah itu benar-benar jadi self healing lah ya. Kalau Mbak Nada tadi salah satunya gitu kan, salah satu apa sih bentuk healingnya gitu ya. Nah, tapi kenapa sih banyak orang yang misalnya butuh terapi kah atau mungkin butuh aktivitas lain gitu untuk mengatasi masalah emosionalnya gitu. Mungkin dari Mbak Nada atau Mas Husen ada yang mau siapa duluan nih? Duluan, gantian. Lady first ya Mas Husen ya gitu. First. Oke, tadi mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa nih kita udah sering ibadah tapi masih harus berobat kalau misalkan punya penyakit psikis gitu ya, ke psikiater ataupun ke psikolog kayak gitu ya.
Kalau ya tadi ya balik lagi ya teman-teman semuanya, apa namanya, kalau misalkan emang ibadah itu kan salah satunya gitu ya. Nah tapi kan kita sebagai manusia juga punya keterbatasan gitu ya. Allah kan juga apa ya, mungkin menjawabnya gitu ya, menjawabnya tuh juga langsung kayak apa namanya, kamu harus kayak gini, tenang kayak gitu. Tapi mungkin kita perlu bantuan profesional gitu, bantuan orang lain, karena kan kita juga manusia sosial kayak Mas Ibnu ya, jadi kita butuh bantuan orang lain untuk bisa memahami diri kita. Kadang kan keselak Mas Ibnu, puasa, keselak. Ya, jadi mungkin kan kadang kita juga apa ya, susah ya untuk memahami diri kita, sehingga kita mungkin banyak konflik yang ada dalam pikiran, hati, dan mungkin ataupun konflik yang ada di sosial kita gitu ya. Nah jadi ya mungkin selain beribadah gitu ya, kita juga bisa tadi minta tolong ya untuk ke yang profesional, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membantu kita lebih heal kayak gitu, lebih tenang gitu. Iya, pertolongan secara klinis atau secara profesional tuh tetap butuh gitu ya. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu kayak lihat, dia gitu nih, oh dia tuh apa namanya, NPD, oh nanti aduh dia nih PDD lagi. Apa namanya? OCD atau apa satu lagi, ADHD atau apalah gitu. Harus tetap butuh apa namanya, dukungan dari profesional ataupun dari klinis. Nantinya ya salah satu, ya balik lagi ya, tadi salah satu caranya adalah lewat sholat supaya lebih tenang gitu kan. Nah kalau misalnya aku lupa. Kalau Mas Husen gimana nih? Jangan dicuekin dong Mas Ibnu ya. Maaf ya Mas Husen. Jangan gitu dong. Saya jadi ya udahlah lanjut. Gimana Mas Husen? Kalau menurut saya mungkin itu tadi ada benernya juga, karena kan ada banyak teori gitu ya. Tapi kalau saya sih hampir sepertinya nggak pernah ya ke apa, psikiater seperti itu, psikolog, nggak pernah. Biasanya sih saya lebih suka dengerin ustadz yang ceramah yang saya suka gitu ya, dalam bidang misalkan fikih atau bidang kolbu atau ayat Al-Quran gitu ya. Nah, itu biasanya memang dalam masalah apapun ada jawabannya gitu. Jadi atas dasar itu ya, penjelasan itu, saya mungkin lebih tenang ya bawaannya, lebih tenang, dan juga dapat jawaban atas apa yang saya tanyakan gitu. Berarti bener ya, apa namanya, begitu buka Al-Quran, seret, ada nih jawabannya di Al-Quran. Gitu ya Mas Husen ya? Kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau kita baca Al-Quran itu kan ada artinya, harus ada penjelasan dari para ahli di bidang itu gitu. Dibarengin dengan nonton ceramah Iya. gitu ya. Mantap banget loh. Kayak ke psikolog kan lumayan mahal, ke psikiater apalagi. Nah, itu Cara efisiennya kan gitu ya. Oh, Efisien. baiklah. Jadi kalau misalnya sekiranya masih bisa nih sendiri, oke kita nonton cari aja di ceramah-ceramah atau ceramah, atau mungkin datang ke kajian gitu Nah, ya. karena rasanya beda ya, kita nonton di video aja di YouTube sama datang itu rasanya beda. Betul. Nanti kalau misalnya lagi nonton di YouTube tiba-tiba, "Pah, anak nangis." Ya, keluar dulu. Atau, "Nada, bantuin mama ngulek." Gitu kan. Keganggu lagi nontonnya gitu kan. Oke, wow, mantap-mantap ya. Yang satu memang harus butuh pertolongan untuk diagnosis lebih lanjutnya kalau memang masalah udah serius. Yang satu ya udah dicoba cara efisiennya dengan cara ya udah ya tadi, dengan cara nonton ceramah atau datang ke kajian, terus coba baca terjemahan dari Al-Quran. Ih mantap banget ya Allah. Kalau bisa nih Bapak Ibu Astana People yang ada di rumah tepuk tangan, kayaknya pada tepuk tangan deh semua. Cuma kita nggak denger aja. Gitu ya. Tadi kan berarti Mas Husen dan Mbak Nada sama-sama setuju kalau misalnya ibadah itu bisa dikatakan sama dengan self healing, tapi dengan catatan itu adalah sebagai salah satu obatnya. Nah, berarti kan ya udah ibadah tuh udah jadi kebutuhan gitu ya. Tapi bagaimana nih kalau misalnya ada teman-teman di luar, semoga ya di luar Astana People, atau semoga sih harapannya nggak ada ya di Astana People. Nah, gimana nih caranya supaya
orang-orang di luar sana ataupun mungkin Bapak Ibu Astana People sudah gak memandang lagi ibadah tuh hanya kewajiban aja, tapi bisa juga jadi self healing. Kalau dari saya ya, sebetulnya memang yang harus dilakukan wajibnya gitu ya. Wajibnya dilakukan, jangan melakukan yang haram, itu udah cukup. Di luar itu ya mau dilakukan mau tidak ya terserah gitu. Dilakukan baik dapat pahala, nggak dilakukan pun ya nggak dosa gitu. Menurut saya sih itu udah cukup ya. Misalkan mereka menjalankan yang wajibnya aja, nggak memandang sebagai yang lain itu adalah kebutuhan, itu nggak masalah. Tapi kalau mereka menganggap itu adalah kebutuhan di luar kewajiban aja gitu ya, itu lebih bagus karena nanti mereka sendiri yang akan merasakan apa yang mereka lakukan itu. Karena kan kita di dunia ini kan kita melakukan ibadah-ibadah kan hasilnya pembalasannya nanti ya di akhirat kan. Sekarang memang belum kelihatan itu, tapi setelah kita nanti udah beda alam, sudah wafat, nah itu di sana baru ditampakkan semuanya, ditampilkan semuanya. Begitu. Berarti lebih ke arah yaudah jalan kewajibannya, nanti pun dari setelah beristiqomah menjalani kewajibannya, nanti akan merasakan manfaatnya sampai di titik dimana ibadah tuh udah bukan lagi kewajiban gitu ya. Iya, bisa jadi. Oke, kalau Mbak Nada gimana? Kalau menurut aku sih tuh balik lagi ke individu masing-masing ya Mas ya. Jadi mungkin di sini pertanyaannya gimana sih cara kita untuk individu itu atau seseorang tuh menganggap ibadah ini sebagian part of self healing mereka gitu ya. Mungkin ya mereka mungkin ada beberapa segelintir orang yang menganggap memang ya ibadah merupakan rutinitas yang wajib gitu ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa mungkin karena emang apa ya, tidak mencantumkan ya atau tidak menyertakan ya masalah itu ke dalam ya ibadah mereka gitu ya. Tapi itu balik lagi sih Mas ke dalam individu mereka emang mau atau enggak kayak gitu ya. Jadi titik balik manusia kan beda-beda ya. Titik balik misalkan kan ada orang yang wah banyak banget nih masalahnya gitu. Gue pengen sholat, gue mau cerita gitu. Kalau aku sih tipe yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya gimana seseorang itu bisa menghandle permasalahan mereka tuh seperti apa. Jadi mungkin sejauh mana mungkin mereka sudah bisa menghandle secara baik sehingga ya mungkin ya ibadah dan self healing berbeda kayak gitu ya. Kayak gitu sih Mas Ibnu gitu. Betul gitu. Karena kan orang berbeda-beda ya guys. Gitu. Betul, jangan mau disamain terus gitu kan. Ya aku juga setuju sih karena kalau dari aku pribadi, ya sholat tuh adalah suatu panggilan, kewajiban. Tapi ketika itu ada masalah tuh, ibaratkan yang kayak, ya tadi kata Mas Husen gitu, oh ketika dapat masalah, terus coba ibaratkannya ngadu gitu ya ke Allah. Kayak, ya Allah aku punya masalah ini gitu kan, ya Allah tolong gitu kan. Nah alhamdulillahnya ya setelah dari ada keresahan tuh langsung muncul yang namanya oh tenang, oh langsung punya pikiran, ya memang ya kadang kan suka ada yang ngomong gini, iya kalau sholat kan kalau ngadu ke Allah ibaratkan gak langsung dijawab gitu kan, gak langsung kayak kalau kata Allah, kalau Allah bisa ngomong gitu ya Allah astagfirullahaladzim. Kalau misalnya iya kalau misalnya bisa ngomong kan kayak Allah bener begini gitu kan. Nah tapi kan Allah menunjukkannya dengan cara yang berbeda, mungkin dari pertolongan orang lain ataupun mungkin dari pemikiran atau feeling kita sendiri gitu kan. Setelah ada keresahan sholat terus kayak oh iya ternyata masalah yang ini tuh cara menyelesaikannya tuh kayak begini gitu kan. Nah tapi kalau dari Mas Husen sama Mbak Nada pernah gak sih ngerasain kayak titik terendah gue tuh udah sampai sini. Pernah ngerasain kayak aduh sholat tuh tidak menjawab gitu. Pernah ngerasa kayak gitu gak? Saya pernah. Oh pernah. Boleh ceritain gak Mas kayak gimana? Gimana ya? Tapi saya agak lupa ya. Mungkin Mbak Nada duluan. Aduh gimana? Saya agak lupa, tapi pernah sepertinya. Sabar. Puasa. Sabar. Oke Mbak Nada dulu deh gimana? Oke, kalau aku sih belum pernah sampai situ ya, Alhamdulillah. kayak gitu ya. Karena aku masih menggantungkan pada Allah banget nih gitu. Aku masih membutuhkan Allah dalam setiap apa ya mungkin keputusan ataupun kayak istilahnya aku ngadu tuh sama Allah aja gitu. Bukan misalnya saling sama orang tua dan teman terdekat gitu, yang sama Allah yang paling emang 24
sepertujuh gitu yang bisa kita kita ceritakan kayak gitu sih Mas Ibnu. Oke, alhamdulillah udah cantik, soleh. Kenapa masih jomblo aja? Open endorse ada. Udah inget belum Mas Husen? Iya, saya ingat. Oke, boleh diceritain Jadi Mas. intinya pada saat itu emang lagi kacau banget ya. Ya dari internal saya kacau, dari luar memang udah kacau gitu kan. Saya ngelakuin yang terbaik, udah sholat, udah doa, udah zikir, baca Al-Quran gitu ya. Tapi kok nggak ada jawaban gitu. Tiba-tiba saya lupa itu saya baca atau lihat video atau baca Quran gitu ya maksudnya. Itu ada ayat yang bunyinya intinya kalau nggak salah itu Nabi Zakaria ya di surat Maryam. Dia tuh udah tua tapi dalam berdoa tuh nggak pernah kecewa gitu. Nah, dari sana tuh sangat apa ya? Pukul ya mungkin. Terharu jadi. Terharu. Sangat apa ya? Apa ibaratnya? Di kayak gitu. Terpukul. Terpukul banget lah ibaratnya di dalam kolbu gitu ya. Seperti itu sih. Sampai berkaca-kaca loh. Kalau di Zoom kan dia berkaca-kaca banget. Ini no drama, misalnya nggak settingan deh beneran kayak berkaca-kaca. Ya dari sana ya udah akhirnya balik lagi, kuat lagi gitu. Oh my god. Insya Allah, berarti memang pertolongan Allah tuh sebegitu besarnya gitu ya. Dari lagi sebeneran. Oh my god, kita oh udah siap. Udah mandi. Nah ini tuh sedih ya, tapi rasanya kayak pengen ketawa gitu. Gak gitu. Tapi benar, yang aku pun setuju dengan kata self healing sama dengan ibadah karena saat itu ya sama kurang lebih kayak sama dengan Mas Husen, cuman bedanya adalah aku sedikit pernah terfikirkan kalau misalnya tidak beragama Islam ini akan seperti apa sih hidup gitu kan. Di tengah pencarian jati diri itu ya aku sempat nyobain beberapa agama, ikut ibadahnya mereka sekali dua kali di berbagai agama yang berbeda saat itu. Tapi untungnya saat itu Allah kasih jalan di mana di suatu malam ketika ngerasa resah banget ada dorongan untuk ambil wudhu, sholat, setelah sholat ya dikasih ketenangan yang super duper luar biasa. Jadi aku menganggap kalau misalnya Allah itu nggak pernah, walaupun kita sebagaimanapun, Allah tuh masih tetap baik, akan menarik umatnya, walaupun sudah mengecewakan Allah sendiri gitu ya, tapi Allah akan tetap memeluk umatnya di dalam keadaan susah maupun senang. Dan aku tuh percaya, ya setelah di situ percaya akhirnya, oh gue ini udah bukan lagi Islam KTP ternyata. Masya Allah. Masya Allah. Pencarian dirinya Masya Allah banget nih Mas Ibnu. Tapi penasaran deh, mungkin ada nggak sih kayak ibadah atau ibadah kan maksudnya nggak cuma sholat aja ya, nggak cuma ngaji doang, tapi ada misalnya sedekah subuh, ada mungkin apalagi gitu ya, banyak lah mungkin Mas dan Mbak juga udah tahu gitu kan. Ada nggak sih ibadah favoritnya Mas Husen dan Mbak Nada? Ibadah favorit sih kalau saya dulu ya, pada saat saya punya uang yang lumayan banyak bagi saya, itu seenggaknya sebulan sekali kita beli makanan, di malam hari itu kita kasih ke orang yang ada di jalan, tidur di jalan, atau orang yang butuh makan lah. Berbagi ya. Berbagi. Masya Allah, itu berarti nggak cuma di bulan Ramadan aja kan? Iya, pokoknya setiap bulan kalau kita tuh punya uang yang lebih gitu, kita beli makan, minum, seperti itu. Baik banget. Kalau Mbak Nada gimana? Kalau aku ibadah, mungkin semua favorit kali ya. Mungkin yang paling aku tunggu-tunggu dan misalkan ada momennya, pertama tahajud. Yang kedua mungkin sholat qobliyah sebelum subuh ya, karena mungkin ini kalau misalkan bener ya, qobliyah subuh itu kan apa sih? Lebih baik dari dan dunia dan seisinya kayak gitu. Karena kalau misalkan sholat tahajud kan biasanya malam ya teman-teman, terus habis itu sepi di situ tuh kayak Takut. oh ya takutnya di belakang ada ininya. Takut bener-bener. Tapi kadang aku kalau misalnya sholat tahajud aku sampai mepet belakang sih, takut itu bener. Takut kayak film-film yang itu ya. Oke. Tapi di situ ada partnya kayak aku bisa
sepuasnya gitu ya untuk berdoa dan me time gitu sama Allah gitu untuk meminta apapun yang aku mau. Dan aku ya tadi balik lagi ya cerita-cerita karena anaknya suka cerita ya gitu. Anaknya suka cerita. Anaknya suka cerita. Akhirnya Jadi oversharing. oversharing tapi ke Allah sih gitu. Dan kalau misalkan sholat subuh ya tadi sholat qobliyah subuh ya dilanjutkan lah gitu sambil nunggu subuh kita qobliyahan dulu kayak gitu. Masya Allah, soleh-soleha banget gak tuh? Ini juga Gak ada yang nanya aku Oh lagi. ya kalau kamu apa Mas Ibnu? Solehot lebih ya. Kalau aku pribadi karena dulu tuh paling seneng gitu ya dengan suasana Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah ibadah yang paling ditunggu. Kalau kemarin kita punya acara Tarhib Ramadan Astana, itu temanya kan bersihkan diri, sucikan hati, bersihkan gimana sih? Pokoknya ya bersihkan hati, sucikan diri dengan guna menyambut Ramadan. Nah, itu tuh dari dulu kecil entah kenapa semenjak umur 3 tahun kan aku alhamdulillahnya udah puasanya full dari umur 3 tahun. Nah, akhirnya di situ kayak ngerasa oh ibadah yang paling spesial nih adalah ibadah Ramadan. Selain karena mungkin dulu kecil itu ketika nanti kalau puasanya full, biasanya ntar lebaran nih dapat THR-nya full gitu kan kayak gede gitu kan. Nanggok kita. Kalau bahasa Sundanya nanggok mungkin kali ya. Nah, itu tuh ibadah yang paling ditunggu dan lebih kerasa apa ya festif lah ya lebih kerasa apa vibes-nya tuh lebih kerasa dibandingkan ibadah-ibadah lain gitu kan dan ini kan cuma sekali dalam 1 tahun ya gitu terus ditambah lagi sholat taraweh sih yang memang kalau dulu kalau dulu kalau dulu kecil tuh jadi momen ya kita buat apa sih ketemu temen main dulu kecilnya gimana Perang pada saat taraweh? Taraweh atau main petasan atau main perang sarung? Semuanya dilakuin ya kayaknya. Kebetulan sampai saat ini rumah aku tuh kayak ibaratkan di sini nih terus 4 sampai 5 langkahnya tuh langsung masjid. Jadi rumahku tuh sampai saat ini masih di dalam lingkungan masjid. Deket banget gitu kan. Nah, jadi saat itu yang biasanya masjid itu kalau bukan bulan Ramadan tuh pasti akan sepi gitu ya. Tapi ketika bulan Ramadan tuh kayak semua orang tuh berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, akhirnya masjid tuh rame banget. Nah, di situ tuh ya udah jadi jadi begitu rame seneng ketemu banyak anak kecil saat itu ya Lanjutin dong. ya tapi akhirnya kita perang sarung perang sarung deh gitu tapi justru yang bikin serunya adalah adanya ini apa namanya kuliah subuh. Gitu entah kenapa kalau anak-anak kecil tuh kayak saudara-saudaraku kayak aduh kuliah subuh ngantuk kalau aku tuh kayak entah kenapa semangat karena ini loh biasanya kalau anak-anak kecil tuh suka dikasih satu buku yang isinya tuh ini misalnya kuliah subuh tanggal berapa temanya apa ustadznya siapa terus nanti minta tanda tangan ustadznya Sama terawih juga nggak sih? sama terawih juga kan kalau aku waktu itu diwajibin sama sekolah tuh cuma kuliah subuh nah dari situlah akhirnya kayak punya gue full 30 punya lo enggak jadi kayak berlomba-lomba di situ terus ditambah lagi di sekolah tuh ada ini jadi kalau misalnya bisa ngasih hafalan surat-surat pendek gitu ada targetnya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 berapa nah nanti kan harus dikasih hadiah gitu sampai waktu itu aku pernah dapat voucher voucher Dufan enggak dong voucher apa tuh salah satu merek pizza yang cukup terkenal tapi bukan yang PH nah itu tuh senilai 500.000 dan enak banget lagi maksudnya kayak jadi akhirnya seneng gitu dapat hadiah gitu tapi terlepas dari apapun sampai saat ini ya momen Ramadan tuh yang paling ditunggu-tunggu karena paling kerasa gitu loh spesialnya gitu sih Karena kita memperbanyak ibadah juga ya Mas. betul momen ngelihat Ibnu tiba-tiba jadi orang soleh ya bulan Ramadan. Dan seterusnya dong Mas Ibnu. Amin, semoga istiqomah. Harus Selama dong ini istiqomah. udah soleh terus setiap bulan. Oh ya betul, memang si soleh Astana ini. Tapi tingkat kesolehannya meningkat drastis. Iya langsung kayak jadi siapa nih gitu kan. Jadi ngomongnya setiap hari tuh bagus semua gitu ya. Selalu Gak bagus ada nggak sih Mas Ibnu? toksiknya gitu ya. Selalu bagus nggak sih Ibnu?
Ya, next pertanyaannya. Next pertanyaannya. Nah, kalau tadi pertanyaannya udah, nah sekarang ada terakhir nih ya, ada pesan-pesan nggak nih buat mungkin kalau saya percaya ya, aku percaya kalau Bapak Ibu Astana People kayaknya sih nggak ada ya. Cuman untuk saudara-saudara kita di luar sana gitu yang mungkin masih menganggap kalau ibadah tuh ya udahlah semampunya aja deh, semaunya aja deh gitu. Kan tadi kita udah sepakat ya kalau misalnya ibadah sama dengan self healing itu adalah yay jawabannya. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak dari Mas Husen atau dari mana ada yang mau disampaikan ke Bapak Ibu Astana People? Ya, dari saya dulu ya. Boleh, boleh. Pesannya tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, ya minimal lakukan yang wajib, hindari yang haram, dan sebisa mungkin lakukan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan ya. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan itu pada akhirnya setelah kita sudah ada di akhirat itu akan kembali kepada diri kita, dan kelakuan kita yang buruk itu pun akan kembali juga ke diri kita seperti itu. Kalau dari mana ada? Oke. Masya Allah. Kalau dari aku sih pesan-pesan aku ya buat teman-teman yang mungkin yang masih lupa ibadah atau lupa sholat gitu, sholat masih bolong-bolong gitu ya. Mungkin boleh ingat gitu ya kebaikan Allah apa saja yang udah dikasih sama kita sampai detik ini gitu ya Mas Ibnu ya. Jadi mungkin Allah aja tuh udah sampai sesayang itu sama kita, memberikan kenikmatan yang besar banget. Masa kita nggak bisa menyempatkan ibadah beberapa menit doang gitu dalam waktu kita untuk hanya bisa mengingatnya gitu ya, meminta ampun dan segala macamnya gitu hanya kepada Allah. Kayak gitu sih Mas Ibnu. Jadi ingat ke Allah lagi sih gitu. Dan kasih feedback yang terbaik juga. Mantap loh, Masya Allah. Makasih banyak ya Mbak Nada, Mas Husen. Terima kasih kembali Mas Ibnu. Kalau dari aku juga sempat jadi ingat gitu ya kata-katanya mamongku. Jadi mamongku tuh mamaku gitu ya. Aku manggilnya mamong. Mamongku tuh pernah ngomong sama aku kalau misalnya Allah itu maha pencemburu gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh berhubungan, pasti kan pasangan kamu akan cemburu kalau kamu berpaling dari dia gitu kan. Nah, mamung tuh selalu bilang, Allah tuh maha pencemburu kak. Makanya kamu nggak boleh berpaling gitu dari Allah, dan kamu harus tetap menegakkan sholat itu wajib gitu kan. Selebihnya kalau bisa ditingkatkan harus ditingkatkan gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah. Dan ya aku percaya juga sih Allah tuh maha baik gitu, walaupun umatnya tuh bandel gitu ya, tapi Allah masih yang tetap sayang gitu. Jadi ya buat Bapak Ibu, ya ayo kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, sama-sama tingkatkan ibadah kita supaya ya tercipta ibadah sama dengan self healing. Akhirnya solusi-solusi dari masalah kita tuh terkuak gitu lewat ibadah kita. Kurang lebih gitu. Masya Allah Mas Ibnu. Masya Allah, Mbak Nada, Mas Husen, ya Allah. Udah cantik, ganteng, soleha. Solehat. Oke deh, baik Bapak Ibu. Jawabannya, ibadah sama dengan self healing. Yeay. Mantap banget. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga episode podcast Ramadan kali ini dapat memberikan manfaat buat Bapak Ibu, sekaligus juga sebagai media sharing gitu ya. Dan kita akan kembali lagi ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.